Hai, ketemu lagi sama aku Mutia Novaska di channel kita. Baik, bertemu lagi dengan saya Mutia Novaska. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar unsur intrinsik di dalam cerpen. Nah, kali ini saya akan memilih satu cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Angin dari Gunung. Sebelumnya kita juga sudah membahas amanat tersirat dan tersurat dari cerpen ini pada pertemuan kita yang sebelumnya, pada video yang sebelumnya. Jadi kali ini kita akan kembali mengulik cerpen ini, namun dengan tujuan yang berbeda. Sebelum kita membahas tentang hubungan unsur intrinsik di dalam cerpen ini, ada baiknya kita mengingat kembali apa sih itu unsur intrinsik dan apa saja unsur-unsur intrinsik itu. Baik, pengertian dari unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra yang dapat mewujudkan struktur karya sastra tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa unsur intrinsik ini sangat melekat pada suatu karya dan sangat penting bagi karya sastra, terutama pada novel dan cerpen. Nah, untuk unsur intrinsik ini itu diantaranya adalah tema, alur, penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang penulis. Baik, tadi kita sudah membahas sedikit tentang pengertian dan macam-macam dari unsur intrinsik. Selanjutnya kita akan membahas topik utama kita nih, yakni hubungan antar unsur intrinsik di dalam cerpen Angin dari Gunung karya A.A. Nafis. Perbincangan kita kali ini, kita tidak akan membahas semua unsurnya, kita hanya akan mengambil 3 unsur, yakni tema, alur, dan juga amanat. Dan bisa kita lihat nantinya tentang hubungan-hubungan dari ketiga unsur ini, serta kita juga bisa memperhatikan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam cerita ini logis ataukah tidak. Tema dari cerpen Angin dari Gunung ini tentang seseorang yang menyesali masa lalunya. Alur pada cerita ini menggunakan alur campuran, yakni maju dan mundur, yang dimana alur mundur itu kan berhubungan dengan sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang terjadi di masa lalu kemudian diceritakan kembali. Nah, ini sesuai dengan tema pada cerita ini, yakni penyesalan seseorang tentang masa lalunya, yang membuktikan bahwa tema dari cerita ini adalah penyesalan seseorang akan masa lalunya terdapat pada kalimat di dalam cerpen, yakni, "Ya, sudah lama aku tak pernah mau mengingatnya, tapi kini aku ingat lagi." Yang membuktikan bahwa alur yang digunakan pada cerpen ini merupakan alur campuran, yakni alur maju dan mundur. Terdapat pada kalimat, "Masa itu, masa kanak-kanak kita," kataku. Tapi cepat kemudian, aku jadi menyesal telah mengatakannya. "Ya," katanya dengan suara tak acuh. "Jari-jariku itu sudah tak ada lagi kini. Kedua tanganku ini, kau lihat, buntung karena perang. Dan aku tak lagi dapat merasa bahagia seperti dulu. Biar kau menggenggamnya kembali." Amanat yang terdapat dalam cerpen ini pun sangat berhubungan dengan tema dan alur yang disajikan dalam cerpen Angin dari Gunung. Nah, amanatnya di sini terdapat pada kalimat, "Mulanya aku suka menangis, menangisi segala yang sudah hilang. Tapi kini aku tak menangis lagi. Tak ada gunanya menangisi masa lampau. Buat apa?" Nah, dapat kita ketahui bahwa tema, alur, dan amanat ini pembahasannya tentang masa lampau.
Jadi setelah pembahasan kita yang sebelumnya tadi, itu dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur intrinsik di dalam cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Angin dari Gunung ini sangat berhubungan. Sesuai judul pada cerpen ini, yakni Angin dari Gunung, latar tempat yang dipilih penulis untuk ceritanya pun juga di gunung. Bagaimana penulis menceritakan tentang suasana di gunung, menurut saya itu sangat logis. Hal ini dibuktikan dengan kalimat, tapi angin dari gunung itu berhembus juga. Dan seperti angin itu juga, semuanya lewat tiada berkesan. Nah, tentunya ini sangat logis ya, karena di gunung itu memang banyak angin. Dan juga ada pada kalimat lainnya, yakni, tapi dia tidak menoleh lagi, hilang di balik belukar itu. Dan belukar itu bertambah ria menari ditiup angin dari gunung. Angin dari gunung yang meniup belukar, hingga bergoyang dan menari ria itu, angin itu juga yang meniup aku, meniup Nun, dan meniup gadis kecil itu. Selain cuaca yang berangin, kata belukar pada kalimat ini pun juga menggambarkan bagaimana secara logis suasana di pegunungan itu. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk mampir lagi. Dan tunggu video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.